Teman-teman semuanya, kali ini saya Rian Pranata ingin berbagi kepada kalian, apalagi kalian yang saat ini pengen mencoba untuk menjadi seorang YouTuber ya. Karena YouTuber ini adalah suatu platform yang bagus bagi kita sebagai generasi milenial. Karena kenapa? Untuk menyalurkan hobi, kemudian menyalurkan kreativitas kita supaya lebih bermanfaat dan menghasilkan hal-hal yang positif seperti itu. Nah, saya ingin berbagi cerita sedikit ya bagaimana tips and tricksnya nge-YouTube itu sendiri ya. Seperti yang saya bilang di konten sebelumnya, bahwasanya YouTube itu tidak mudah guys. Namun saya punya prinsip bahwa sesuatu yang tahu ilmunya akan sampai pada tujuannya seperti itu ya. Karena jujur saja saya sama seperti kalian ya. Dulu sering nonton vlog-vlog orang gitu ya, vlog-vlog yang menghibur sampai yang tidak bermanfaat seperti itu. Karena kenapa? Bagian dari hiburan, apalagi ya kalau bagi kita yang kerja gitu ya, pasti akan boring, capek dan sebagainya ya. Salah satunya adalah nonton YouTube. Karena YouTube sekarang ini sebagai platform arus digital yang sangat cepat seperti karena mengalahkan TV ya. Jujur sekarang saya semenjak punya Android ya, saya lupa mungkin di tahun 2015 awal itu saya jarang nonton TV lagi. Dulu bahwasannya saya hobi itu nonton. Nah, semenjak ada YouTube, kemajuan teknologi melalui smartphone atau Android itu sudah menggeser hobi seperti itu ya. Nah, jadi tanamkan mindset itu bahwasannya tips yang pertama ya. Tips yang pertama itu tanamkan mindset bahwasannya kalau kita nonton vlog orang, anggap saja kita memperkaya orang ya seperti itu. Jadi ini kasar ya mindsetnya. Kita memperkaya orang. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Kita nonton orang otomatis orang yang akan mendapatkan hasilnya. Walaupun positifnya kita menghibur diri kita sendiri yang sedang galau, mungkin yang sedang lelah dan sebagainya. Namun secara tidak sadar kita memperkaya orang seperti itu. Kemudian dua adalah niat. Nah, tanamkan dulu mindsetnya baru niat. Kalau orang lain mungkin niat dulu baru tanamkan mindset. Kalau saya mindset dulu, karena itu tadi. Jadi percuma kalau kita punya niat, tapi kalau mindsetnya kita masih salah, kalau menurut saya akan tidak berbarengan juga ya. Niatnya adalah yang pertama kalau kita mungkin sebagai seorang dokter ataupun sebagai seorang profesional, niatnya adalah mengedukasi. Setidaknya itu niat yang kita pertama adalah sebagai ladang pahala bagi kita sendiri ya. Ladang pahala karena kenapa? Kalau kita memberikan konten-konten yang bermanfaat, otomatis akan dilakukan orang, pahalanya luar biasa, sebagai bisa dihitung mungkin sebagai amal jariah kita ya, seperti itu. Jadi luar biasa, YouTube pun juga menjadi ladang dakwah, ladang pahala kita kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Yang ketiga, kita harus banyak belajar, jangan takut untuk YouTube saya tidak berkembang, jangan. Kalau kita tidak tahu, kita belajar itu akan enak, akan ada jalannya. Tapi kalau kita tidak tahu dan tidak belajar, ya tidak akan sampai cita-cita kita nge-YouTube ini. Jadi akan sampai stagnan di situ sendiri ya, seperti itu ya. Ya, walaupun saya juga sampai hari ini saya juga masih mempelajari bagaimana sih trik dan tipsnya untuk mengembangkan YouTube. Jadi kita juga harus banyak belajar melihat konten-konten yang satu platform dengan kita. Nggak apa-apa, yang nggak nyontek-nyontek dikit nggak apa-apa bagi saya. Tapi jangan 100%. Karena prinsip saya gini, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kita lihat, oh gini, kita tiru, nggak apa-apa, tapi dimodifikasi ala kita. Ya jangan 100% full, itu namanya plagiasi ya. Seperti itu tidak boleh, ada hak ciptanya. Yang kemudian selanjutnya kita tentukan arah YouTube kita tuh kemana sebenarnya. Kalau kita hobi games, kalau kita hobi sebagai influencer untuk menyampaikan hal-hal positif, untuk kulineran, nggak apa-apa, kita tentukan. Karena dalam faktanya ya, yang saya pelajari bahwasannya saat
33 video pertama itu 33 video pertama itu akan menentukan YouTube kita ini akan berkembang seperti apa, karena mesin YouTube akan berjalan. Jadi itu ada yang namanya rekomendasi YouTube dan sebagainya. Jadi kalau kita 33 video pertama itu tidak satu jalur kontennya, temanya, maka itu akan akan lambat berkembangnya ya. Itu pengetahuan saya ya. Jika teman-teman punya argumentasi lain, silakan kita diskusi di bawah seperti itu di kolom komentar. Jadi tentukan, kalau saya dulu ya tentang konten edukasi perumah sakitan. Jadi saya buat video tentang cara ngambil nomor antrian, kemudian cara berobat dengan BPJS, cara berobat dengan Jamkesda, cara berobat dengan pelayanan asuransi umum dan sebagainya. Di situ saya 33 pertama itu sama tentang perumah sakitan ya, seperti itu. Jadi kalau kata YouTube akan mempercepat syarat-syarat yang ditetapkan untuk menjadi konten kreator, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya. Yang selanjutnya, jangan hiraukan hinaan orang ya. Jangan hiraukan nyinyiran orang-orang ya, seperti itu. Karena jujur saja sampai hari ini pun masih ada yang nyinyir ya. Kok kontennya gitu-gitu baik gitu. Kok kontennya nggak seru ya, nggak apa-apa. Itu kan versi dia nggak seru. Kalau versi saya seru seperti itu ya. Itu juga kemampuan saya. Jadi jangan sampai prinsip kita itu akan dikendalikan oleh omongan orang. Itu nggak boleh. Jadi go ahead, lanjutkan seperti itu. Yang penting konsisten. Karena konsisten dalam YouTube ini itu adalah sebagai salah satu kuncinya ya, seperti itu. Kemudian lagi ini berdasarkan YouTube saya sendiri ya. Sering-sering upload video seperti minimal seminggu itu 3 kali. Karena kenapa? Semakin kita banyak video itu semakin cepat akun YouTube kita itu akan berkembang gitu. Jadi kalau kita lelet ngupload video kita itu otomatis akan lambat untuk berkembangnya ya, seperti itu. Kalau kalian lihat contoh-contoh channel-channel besar yang seperti kita tahu itu luar biasa, bahkan dalam sehari pun dia mampu mengupload video kesehariannya ya, vlognya itu bisa 6-7 video. Bayangkan itu dalam sehari ya, seperti itu. Wajar kalau konten dia itu banyak dan sebagainya. Nah, walaupun kita bekerja, upayakan minimal seminggu itu 3 kali lah, seperti itu. Kemudian kita juga harus kalau kata teman saya ini suhu saya tentang di per-YouTubean, kita juga harus bisa mengikuti arah angin, dalam artian apa yang sedang viral sekarang. Nah, itu juga kita ikut bahas kalau konten kalian itu lambat berkembangnya ya. Jadi memang bagus ini tips yang ini, karena kenapa? Contohnya ya, yang lagi viral saya ikut bahas dan ternyata memang cepat untuk viewsnya, seperti itu. Karena mungkin pada saat tersebut banyak orang search, jadi juga muncul apa yang kita tayangkan, seperti itu. Lanjut lagi ya, di bagian hinaan orang tadi, nyinyiran. Jujur saja ya, dalam hinaan tersebut dan kemudian juga kita bisa mengantisipasi, menyikapi hal-hal yang orang-orang yang tidak mendukung dari akun YouTube kita ya. Jadi ada ya teman akrab, bahkan kemudian satu kantor, kita minta tolong subscribe dong, kita kirim linknya, ya di read doang, walaupun sebenarnya dongkol ya, cuman ya gimana lagi, itu anggap saja sebagai batu loncatan, sebagai penyemangat. Jujur saja dari situ kita akan menciptakan konten-konten baru, seperti itu. Jadi dengan semangat kita diacukan itu benar-benar menimbulkan sebagai motivasi, penyemangat. Kemudian konsisten itu tadi ya, dan mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan tips and tricksnya. Jadi konsisten, jujur, tanamkan mindset, niat, tahan terhadap nyinyiran. Intinya itu aja, pokoknya itu aja yang harus
dipersiapkan sebagai tips and tricksnya. Jadi nggak perlu mengeluarkan modal yang gede-gede ya, beli tripod, beli mix, mungkin mikrofon, beli kamera yang mahal, yang DSLR gitu ya, yang harganya bisa 7 sampai 10 jutaan, nggak perlu. Kalau kita tidak diimbangi dengan apa? Konsisten dan komitmen. Karena itu tidak akan maju. Tapi kalau kalian konsisten, komitmen, dan didukung dengan properti yang bagus, why not? Seperti ya, karena itu akan nambah bagus lagi karena seperti itu ya. Tapi biasanya sebagai YouTuber pemula melihat viewsnya kurang, tidak nambah-nambah, kemudian subscribernya juga tidak nambah, maka sudah beli properti yang bagus seperti, jadi nanti akan sia-sia. Jadi alangkah lebih baiknya kita berproses dulu mulai dari nol. Maka dari itu kita tahu nih tahapannya seperti apa. Oh ini yang kurang, oh ini perjuangannya gini, oh ini. Tapi kalau ucruk-ucruk langsung beli modal, ngeluarin modal belasan juta, YouTube-nya nggak berkembang kan jadi sayang juga seperti ya, kalau niat awalnya sudah gitu. Jadi nggak perlu gengsi-gengsian lihat orang yang udah mulai duluan, alatnya bagus, beli laptop Apple gitu, MacBook Apple, dengan ngeditnya tapi nggak konsisten, YouTube nggak punya plan of YouTube-nya seperti itu ya, nggak akan berhasil juga. Jadi dimulailah dari hal yang dari nol seperti ya. Saya dulu jujur saja mulai awalnya itu adalah ini dari tripodnya itu pun saya taruh kardus dan di belakangnya itu saya beri aqua yang ada isinya itu sebagai senderan HP-nya gitu ya. Jadi memang nggak beli tripod ya, karena saya pikir ya untuk apa, karena kita belum tahu ini apakah akan berlanjut apa enggak gitu ya. Jadi sayang mengeluarkan modal gede-gede seperti itu. Nah, kalau alasan saya nge-YouTube, kenapa saya nge-YouTube, lihat aja di video sebelumnya. Bahkan video pertama kali saya pun saya mengungkapkan kenapa saya ingin nge-YouTube ya. Mungkin saya flashback dikit ini, bahwa kenapanya saya berpikir gini, percuma ya punya HP dengan fasilitas yang lengkap, kamera yang bagus seperti itu, lumayan bagus, nggak bagus-bagus aman, tidak dimanfaatkan dengan apa yang bisa menghasilkan sesuatu juga. Nah, jadi pada saat tersebut saya langsung mencari konten-konten bagaimana sih membuat akun YouTube hingga dimonetisasi dan hingga mohon maaf ya ada penghasilannya seperti itu. Nah, jadi saya cari betul, saya pelajari sampai 1-2 minggu ya, saya pelajari betul bagaimana cara buat thumbnail, bagaimana cara membuat judul, membuat deskripsi gitu, supaya orang tertarik seperti itu ya. Jadi memang saya benar-benar mempelajari hal tersebut. Nah, jadi tanamkan juga mindset kalian, percuma punya HP bagus, tapi hanya sekedar untuk buat reels, buat tiktokan yang tidak bisa menambah value tersendiri dari HP Anda tersebut, bisa menambahkan income dari HP tersebut, ya percuma seperti itu. Apalagi di zaman sekarang ini digitalisasi itu arusnya begitu cepat ya. Jadi kita juga harus mengikuti alur, tapi jangan termakan alur juga ya, arus juga ya. Karena itu sangat bahaya. Seperti yang saya bilang tadi, kita mengikuti tren teknologi, namun kita tidak bisa manfaatkan, maka kita akan menjadi budak teknologi seperti itu. Dan terima kasih sekali lagi di konten yang ini sudah sampai di tangan saya sudah sah, ibarat katanya seperti itu, sudah sah jadi YouTube. Karena kalau belum sampai ini percuma sudah dimonetisasi, percuma sudah ada banyak iklan, dan hasilnya saya tidak bisa manfaatkan dan bisa saya nikmati seperti itu. Karena kalau ini tidak sampai tenggang waktu yang diberikan YouTube, maka YouTube kita dianggap tidak ada iklan seperti itu ya. Terima kasih kepada keluarga, sahabat, thank you for watching dan selalu support saya ya. Bye.